Halo semuanya para sahabat dan kelas 11 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang fluida dinamis bagian yang kedua sebagai lanjutan dari fluida dinamis bagian yang pertama. Baik, langsung aja kita bahas. Yang pertama di sini adalah tentang tabung bocor. Jadi tabung bocor ini merupakan prinsip daripada teorema Torricelli, di mana teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan cairan dari lubang yang berjarak h dari permukaan cairan sama dengan kecepatan cairan yang bergerak jatuh bebas pada ketinggian h. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini sudah ada gambar. Ini kita sebut bagian yang pertama. Kemudian pada lubang kita sebut bagian yang kedua atau pada bocoran. Kita lihat di sini bahwa bagian pertama, tekanan di bagian pertama itu berhubungan dengan tekanan udara luar, maka P1 sebesar P0. Kemudian bagian yang kedua atau pada bocoran atau pada lubang, bahwa lubang itu berhubungan dengan udara luar, maka tekanan di bagian kedua itu sama dengan P0. Oke, dengan memakai persamaan daripada Bernoulli, yaitu P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Kemudian kalau kita lihat lagi gambarnya, ini namanya H1, kemudian ini namanya H2. Oke, namanya sebagai acuan. Oke, maka kita masukkan nilai P1 dan P2, jadi ini P0 ditambahkan dengan rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P0 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. P0 dikurangi dengan P0 maka hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita coret. Kemudian yang tinggal adalah rho GH1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Kemudian rho-nya bisa kita coret. Oke, yang tinggal adalah GH1 ditambahkan dengan setengah P1 kuadrat sama dengan GH2 ditambahkan dengan setengah P2 kuadrat. Nah, perlu diingat bahwa kecepatan cairan di bagian pertama itu adalah 0, karena tadi prinsipnya adalah gerak jatuh bebas. Maka kita ambil V1-nya sama dengan 0. Kemudian GH2 kita pindahkan ke ruas kiri dan langsung kita keluarkan G-nya, maka kita peroleh G dikalikan dengan H1 dikurangkan dengan H2 sama dengan, ini tadi hasilnya 0, yang tinggal di ruas kanan adalah setengah P2 kuadrat. Kemudian G, ini H1, ini H2, berarti kalau H1 dikurangi dengan H2 adalah sebesar H. Maka yang tinggal adalah GH sama dengan setengah P2 kuadrat. Nanti kita sebutlah bahwa V2 itu sama dengan V sebagai kecepatan semburan cairan. Maka kita perolehlah untuk mencari kecepatan semburan cairan bahwa V sama dengan akar dari 2GH. Inilah rumus untuk mencari kecepatan semburan dari suatu tabung bocor. Ya, diingat bahwa H di sini adalah tinggi di atas daripada bocoran atau tinggi di atas lubang.
Kemudian, sekarang kita cari waktu. Waktu cairan mencapai acuan. Oke. Nah, ini kita pakai dengan prinsip daripada yang namanya gerak jatuh bebas. Nah, dari sini kan, ini dia berapa waktunya. Oke. Nah, dalam prinsip gerak jatuh bebas bahwa mencari H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu H yang mana kita pakai? Ya kan dari sini, dari bocoran ini sampai ke sini, berarti yang kita pakai adalah H2, ya kan? Berarti H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kita perolehlah untuk mencari waktunya bahwa T sama dengan akar dari 2H2 per G. Itulah untuk waktunya. Kemudian yang berikutnya, kita mencari yang namanya jarak semburan. Jarak semburan atau kita simbolkan dengan X. Nah, untuk mencari jarak semburan kita memakai prinsip daripada GLB, ya. Kenapa memakai prinsip daripada GLB? Nah, kalau kita lihat ini kan, ini sebenarnya bisa dikatakan gerak dilempar mendatar. Kalau gerak dilempar mendatar itu pada sumbu X merupakan penerapan dari gerak lurus beraturan. Oke? Jadi untuk mencari jarak pada gerak lurus beraturan, X sama dengan V dikalikan dengan T. Maka kita perolehlah bahwa X sama dengan V-nya kita masukkan, akar dari 2GH dikalikan dengan akar dari 2H2 per G. Lalu berapakah jaraknya? Bolehlah kita tuliskan bahwa X sama dengan, ini G-nya habis ya. Akar 2 kali akar 2 berarti 2. Akar H dikalikan dengan akar H2 berarti akar dari H dikalikan dengan H2. Oke, itulah yang namanya penurunan persamaan untuk tabung bocor atau teorema Torricelli. Yang kedua, kita bahas tentang venturimeter tanpa manometer. Nah, perlu diingat bahwa venturimeter itu adalah alat ukur untuk kelajuan cairan, ya. Venturimeter adalah alat ukur untuk kelajuan cairan. Kemudian apa itu manometer? Manometer itu alat ukur tekanan untuk ruang tertutup. Sedangkan kalau barometer itu alat ukur tekanan untuk ruang terbuka. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada yang namanya penampang pertama A1, kemudian kecepatan di penampang pertama V1, dan tekanan di penampang pertama adalah P1. Demikian juga untuk penampang kedua, A2, P2, dan V2. Kemudian acuannya adalah titik hitam ya, titik hitam pertama dengan titik hitam kedua. Oke. Nah, kemudian di sini ada pipa. Ingat bahwa di pipa ini sebenarnya tidak ada pergerakan yang namanya laju cairan ya, tidak ada pergerakan laju cairan. Jadi yang bergerak di mana? Di pipa ini. Ya, pipa penampang 1 dan pipa penampang 2. Nah, perbedaan tingginya adalah sebesar H untuk pipa yang tidak bergerak cairannya ya. Ini kita sebut sebagai H2. Lalu ini kita sebut sebagai H1. Ingat ya, hati-hati. Jadi ini kalau kita lihat pipanya, ini tingginya sama. Tinggi pipa yang horizontal itu sama. Kemudian perbedaan tinggi itu adalah untuk cairan yang tidak bergerak. Oke. Dengan memakai yang namanya prinsip persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Kita lihat lagi gambar, bahwa ingat gambar ini yang kita
tinjau di sini adalah pipa yang horizontal, bukan yang vertikal. Nah, untuk pipa horizontal bawah tingginya adalah sama. Coba dilihat titik hitam pertama dan titik hitam kedua. Itu artinya bahwa rho GH1 kita coret dengan rho GH2. Nah, kalau dikurangkan jadi 0. Kenapa? Saya ulangi karena tingginya tadi adalah sama. Maka yang tinggal adalah P1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Lalu P2 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi P1 dikurangkan dengan P2 sama dengan setengah rho P1 kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita peroleh setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. Oke, ini kita sebut persamaan 1. Kemudian yang berikutnya dalam persamaan Bernoulli untuk fluida tak bergerak, bahwa perbedaan tekanan itu sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H1 dikurangkan dengan H2. Maka kita peroleh P1 dikurang P2 sama dengan, coba kita lihat pipa yang vertikal, ini H1, kemudian ini H2, berarti kalau H1 dikurangi dengan H2 adalah sebesar H. Maka boleh kita tuliskan rho dikali G dikalikan dengan H. Inilah persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh. Jadi kita gabungkan, maka setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat sama dengan rho GH. Maka rho-nya bisa kita habiskan. Jadi yang tinggal adalah duanya kita kalikan. Jadi V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat sama dengan 2GH. Kemudian inilah kita sebut persamaan 3. Ya, persamaan yang ketiga. Kemudian dalam asas kontinuitas, ya, kita peroleh persamaannya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka kalau kita cari dari sini V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Ini kita sebut persamaan yang keempat. Maka dari persamaan 3 dan persamaan 4 kita peroleh, kita ganti V2, maka kita perolehlah A1 per A2 dikalikan dengan V1 dipangkatkan dengan 2 dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2GH. Oke, lalu kita keluarkan langsung V1 kuadrat. Jadi V1 kuadrat kemudian dikalikan dengan A1 per A2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 2GH. Maka kita perolehlah bahwa kelajuan fluida di penampang pertama atau kita sebut V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1. Inilah persamaan kelajuan fluida untuk penampang pertama. Kemudian kalau kita cari untuk V2, tadi V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Atau boleh kita tuliskan A1 per A2 dikalikan dengan akar dari
2GH per A1 per A2 dipangkat 2 dikurangi dengan 1. Nah, setelah kita masukkan, jadi kita peroleh bahwa V2 sama dengan akar dari 2GH per 1 kurang A2 per A1 dipangkatkan dengan 2. Oke, itulah penurunan persamaan untuk mencari kecepatan di penampang pertama dan di penampang kedua untuk venturimeter tanpa manometer. Oke, kita lanjut lagi dengan venturimeter dengan manometer. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Ada penampang A1, kelajuan V1, kemudian tekanan V1, kemudian lus penampang A2, kecepatan V2 dan tekanan V2. Ingat acuannya adalah titik hitam. Ya, acuannya itu adalah titik yang kemudian di situ ada yang namanya manometer, ya, ini yang agak hitam ini yang diisi dengan cairan roaxen, ya, cairan roaxen. Sedangkan yang biru ini kita sebut dengan massa jenisnya adalah rho. Lalu perbedaan tingginya terhadap raksa ini adalah H1 kita sebut, kemudian ini adalah H2. Nah, sama seperti yang tadi kita memakai persamaan daripada Bernoulli, ya, yaitu P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadi acuannya adalah titik yang hitam, maka rho GH1 itu bisa kita coret. Oke, maka kita perolehlah, kita pindahkan langsung P2-nya. Jadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Ini juga kita pindahkan ke ruas kanan. Oke. Nah, lalu prinsip daripada hukum Bernoulli itu bahwa untuk perbedaan tekanan pada cairan atau fluida tak bergerak, di sini kan fluidanya tidak bergerak sama di sini. Yang bergerak di sini. Yang pipa horizontal. Sama seperti yang tadi, ya. Nah, untuk persamaan Bernoulli, fluida tak bergerak, perbedaan tekanannya adalah ini karena ada dua massa jenis, berarti boleh kita buat roaxen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H1 dikurangkan dengan H2. Sementara H1 dikurangi dengan H2 itu namanya H. Maka boleh kita tuliskan P1 dikurang P2 sama dengan rho aksen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H, ya. Oke, ini kita sebut persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua kita peroleh, kita gabungkan. Jadi setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat sama dengan rho aksen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan GH. Atau boleh kita tuliskan bahwa V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat sama dengan duanya kita kalikan, kemudian rho-nya kita buat ke bawah, jadi rho aksen dikurangkan dengan rho per rho dikalikan dengan 2GH. Kemudian dengan asas kontinuitas yang tadi, A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Maka V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Oke, ini kita sebut persamaan yang ketiga, ini persamaan keempat. Maka dari persamaan 3 dan
persamaan 4. Kita peroleh, kita ganti yang namanya V2. Jadi A1 per A2 dikalikan dengan V1 dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan V1 kuadrat sama dengan rho aksen dikurangi dengan rho per rho dikalikan dengan 2GH. Kita keluarkan V1 kuadrat. Jadi V1 kuadrat dikalikan dengan A1 per A2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1 sama dengan rho aksen dikurangi dengan rho per rho dikalikan dengan GH. Lalu dari sini kita perolehlah bahwa untuk V1 sama dengan, ya. Jadi kalau kamu turunkan lagi ini, kita mencari yang namanya V1 berarti rho aksen dikurang rho per rho kali GH per A1 per A2 dipangkat 2 dikurang 1. Ya kan? Atau hasilnya itu nanti boleh kita tuliskan jadi A2 dikalikan dengan akar. Ya, akar daripada rho aksen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan 2GH. Di sini dikalikan dengan 2 lagi ya. Lupa tadi. Oke. Per rho dikalikan dengan A1 kuadrat dikurangi dengan A2 kuadrat. Ya, kalau kamu teruskan seperti ini hasilnya. Oke. Nah, sama dengan yang namanya untuk mencari V2. Kalau V2 tadi adalah A1 per A2 dikalikan dengan V1. Atau boleh kita tuliskan A1 per A2 dikalikan dengan, masukkanlah V1. Jadi di sini A2 ya kan? Akar dari rho aksen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan 2GH per rho dikalikan dengan A1 kuadrat dikurangkan dengan A2 kuadrat, berarti ini habis, ya kan? Jadi kita perolehlah untuk mencari V2 sama dengan A1 akar dari rho aksen dikurangkan dengan rho dikalikan dengan 2GH per rho dikalikan dengan A1 kuadrat dikurangi dengan A2 kuadrat. Oke, ini dia. Oke, nah itu dia untuk mencari kecepatan V1 dan V2. Jadi sebagai catatan biasanya rho aksen itu adalah diambil dia adalah biasanya ya raksa, berarti massa jenis daripada raksa. Selanjutnya adalah tabung pitot. Apa itu tabung pitot? Tabung pitot itu adalah alat ukur untuk aliran gas ya atau kecepatan gas. Ya, itulah kegunaan daripada tabung pitot. Nah, di sini kita juga akan menurunkan persamaan mencari kecepatan ya dalam aliran gas ya dengan menggunakan tabung pitot. Oke, nah cara menurunkan ini sama seperti yang tadi, kita tetap memakai namanya persamaan daripada Bernoulli ya. Nah, di sini ada penampang A1, kemudian V1, kemudian penampang A2 dan V2. Kemudian tingginya sama ya, dari acuan yang sama. Kemudian perbedaan raksanya tingginya adalah sebesar H ya, perbedaan raksa ini biasanya raksa. Ya. Atau dibuat di sini rho aksen. Oke. Sama seperti yang tadi dengan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambahkan dengan rho GH1 tambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini sebagai acuannya, sebagai pipa pendatarnya, kita lihat H1-nya dengan H2 sama seperti yang tadinya ini. Ini kita coret ya. Jadi yang tinggal adalah P1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Atau boleh kita tuliskan bahwa
setengah rho dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangkan dengan V2 kuadrat sama dengan V2 dikurangi dengan V1. Oke. Nah, perlu diingat bahwa nilai V2 itu sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena ketika udara masuk, ya, udara masuk, kemudian nanti udara itu akan terkurung di dalam pipa dan airnya hilang. Itu artinya, makanya V2 sama dengan 0. Oke, udara masuk, kemudian terkurung dan hilang. Itu makanya V2-nya sama dengan 0. Jadi yang tinggal di sini adalah setengah dikalikan dengan rho dikalikan dengan V1 kuadrat sama dengan V2 dikurangi dengan V1. Kembali ke prinsip daripada Bernoulli, ya, untuk fluida, ya. Untuk fluida tak bergerak, maka perbedaan tekanannya adalah V2 dikurang V1 sama dengan, ini ada rho aksen, ya kan? Berarti rho aksen dikalikan dengan G, lalu ini adalah Y tambah H, berarti perbedaannya itu adalah sebesar H. Gitu ya. Sama seperti yang tadi, tinggal menurunkan aja ini. Oke. Nah, ini tadi kita sebut persamaan 1, sedangkan ini kita sebut persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita perolehlah bahwa setengah rho dikalikan dengan V1 kuadrat sama dengan rho aksen dikali G dikalikan dengan H. Maka berapakah kecepatannya? Maka V1 sama dengan 2 rho aksen dikalikan dengan G dikalikan dengan H per rho. Oke, inilah mencari kecepatan gas, ya, dengan menggunakan tabung pitot. Selanjutnya kita bahas penyemprot nyamuk. Jadi di rumah mungkin pasti ada penyemprot nyamuk, ya kan? Penyemprot nyamuk jangan asal dipakai. Jadi perlu juga dihitung berapakah kelajuan cairan tersebut keluar dari nampangnya, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada sketsa atau gambar daripada penyemprot nyamuk. Cairannya kita sebut sebagai rho daripada cairan. Kemudian dengan tekanan P1 kemudian P1. Lalu cairannya nanti di sini pasti menyembur. Ini kita sebut dengan tekanan P2 kelajuan P2. Nah, lalu di manakah kelajuan cairan paling besar? Pasti di P2. Itu artinya bahwa P2 lebih besar daripada P1. Ingat, kalau kelajuannya meningkat maka tekanannya menurun. Itu artinya P2 lebih kecil daripada P1. Oke. Sekarang kita cari kelajuan semburannya dengan memakai persamaan Bernoulli. P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini coret aja, ya, karena acuannya kita ambil di sini. Jadi tingginya sama, ya. Kemudian ini P1 ditambahkan dengan setengah rho V1 kuadrat. Ini 0. Kenapa dia 0? Karena P2 itu jauh sebenarnya lebih besar daripada P1. Mungkin bahkan cairan di sini sebelum dipompa tidak bergerak, ya kan? Kalaupun bergerak jauh lebih kecil daripada P2. Makanya kita ambil V1-nya mendekati 0. Kemudian di sini P2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Maka kita peroleh P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ingat di sini rho-nya adalah rho udara atau massa jenis udara. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian kembali lagi ke prinsip daripada Bernoulli, perbedaan tekanan itu adalah P1 dikurang P2 sama dengan rho GH. Tentu yang kita pakai adalah rho cairannya. Berarti rho cairan dikali G dikalikan dengan ini berapa? Sebesar L. Oke, ini persamaan yang kedua.
maka kita perolehlah dari persamaan 1 dan 2 setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat sama dengan rho cairan dikali G dikalikan dengan L. Maka kita peroleh kecepatan semburannya sama dengan akar dari 2 rho cairan kali G kali L per rho. Nah, di sini rho pasti masih jenis daripada udara. Oke, itulah dia yang namanya untuk penyemprot nyamuk. Selanjutnya, gaya angkat pesawat. Jadi, pesawat itu juga perlu daripada Bernoulli, ya. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambarnya, bagian bawah adalah tekanan P1, kemudian kelajuan udara P1, kemudian di bagian atas adalah tekanan P2 dengan kelajuan udara P2. Oke. Nah, jadi F1 dengan F2, ya, F1 dikurang F2 itu namanya gaya angkat pesawat. Jadi sebenarnya di pesawat itu ada gaya angkat, kemudian ada gaya dorong, kemudian ada gaya hambat. Ya, jangan berpikir pula tidak ada gaya hambat, pasti ada gaya hambat. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan ya syarat daripada pesawat naik. Oke. Kalau syarat pesawat naik itu bahwa tekanan di bagian bawah pasti lebih besar daripada tekanan di bagian atas atau P2. Sedangkan kecepatan aliran udara di bagian bawah lebih kecil daripada kecepatan aliran udara di bagian atas atau V2. Oke. Nah, itu dia kalau syarat pesawat naik. Sekarang kita menentukan berapa gaya angkat. Ya. Bagaimana cara menentukan gaya angkat? Kita memakai persamaan Bernoulli juga, yaitu apa? P1 ditambahkan dengan rho GH1, ya kan? Kemudian ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho P2 kuadrat. Jadi pesawatnya pasti sama tinggi, ya kan? Maka ini kita coret. Jadi kita peroleh P1 kemudian dikurangi dengan P2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat kemudian dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, ingat bahwa rumus daripada tekanan itu adalah F per A, kan? Jadi kita peroleh dari sini bahwa F1 per A dikurangkan dengan F2 per A sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Maka kita perolehlah gaya angkanya F1 dikurangkan dengan F2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan A dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Oke, jadi ini namanya, kita ambil satu kesatuan, itulah yang disebut gaya angkat. Gaya angkat pesawat. Oke, kalau rho adalah massa jenis udara, kemudian kalau A luas penampang, ya luas penampang sayap, dua-duanya. Jangan satu dihitung, kalau cuma satu pesawat, mana puluh mau terbang, dua-duanya dihitung. Ya, kemudian perlu juga diingat, ya saat posisi melayang. Saat posisi melayang, maka nanti gaya angkanya F1 dikurangkan dengan F2 sama dengan gaya berat M dikalikan dengan G, massa dikalikan dengan gravitasi. Oke, nah inilah yang namanya gaya angkat pesawat kurang lebih. Nah, jadi inilah pembahasan materi fluida dinamis bagian yang kedua, ya cara penurunannya. Jadi ini adalah pakai persamaan daripada
Bernoulli. Oke, jadi sampai di sini dulu. Kalau ada kurang jelas silahkan di komen di kolom komentar, dan channel ini silahkan di like, di share, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.